Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kita semua, Bapak Ibu Guru SD 1. Yang pertama kali yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 dan tidak lupa Bapak Ibu Guru yang sangat saya banggakan, baik guru maupun karyawan yang ada di SD 1. Alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini kita patut bersyukur pada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberikan kesempatan untuk saling berdialog mengenai tema pembangunan budaya positif di sekolah, dan tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Saya berdiri di sini acara di Cahyadi ngambil kapasitas saya sebagai CDP angkatan ke-9 dengan mendesimilasikan, yaitu mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Apakah peran kita sebagai guru? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat mendalam bagi kita, bahwa kita sebagai guru itu berperan sebagai apa? Kira-kira sebagai apa menurut Bapak Ibu Guru yang ada di depan sini? Pendidik, benar. Kemudian ada lagi pengajar, ada lagi pembimbing, ya benar sekali ya. Kita sebagai guru itu fungsinya berperan sebagai pendidik, kemudian sebagai pembimbing dan sebagai pengajar bagi murid-murid kita di sekolah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ditekankan mengenai definisi Ki Hajar Dewantoro, filosofinya mengenai pendidikan itu adalah bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat, bahwa setiap murid kita itu membawa kodratnya masing-masing, tidak seperti perspektif dulu yaitu menuntut. Kebanyakan kita kan usia dulu ya, sebagai hasil pendidikan zaman dahulu itu kebanyakan Bapak Ibu Guru zaman dahulu itu menuntut gitu ya. Kemudian pendidikan hanya dapat menuntun. Nah, kita ulangi lagi, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku, bukan dasarnya hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Di sini tugas guru hanya sebagai, bukan hanya ya, kita lebih untuk menuntun anak mengenai potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh murid-murid kita. Karena pada dasarnya murid-murid atau anak yang dilahirkan itu sudah memiliki kodrat yang ada pada anak tersebut, memiliki potensinya, memiliki karakter masing-masing. Itu menurut pendapat Ki Hajar Dewantoro. Nah, kemudian mengenai budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu merupakan suatu kebiasaan yang menjadikan perilaku yang baik, yang positif, yang dapat membawa anak kepada kebahagiaan dan keselamatan. Itu. Kemudian apa itu budaya positif? Nah, di sini dituliskan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang
menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sekolah sebagai institusi pembentuk karakter, ya. Sebagai pembentuk karakter, maksudnya sekolah itu sebagai kita sebagai guru tadi untuk menebarkan karakter-karakter yang telah dimiliki oleh siswa. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, serta tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi, Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Kemudian bernalar kritis. Kemudian yang ketiga, mandiri. Kemudian lanjut, gotong royong, kebinekaan global. Sudah ya. Ada 5 tadi. Yang pertama ada beriman dan bertakwa. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, kolaboratif, dan yang terakhir bernalar kritis. Lah, sudah siap. Sudah pikiran kita sudah kemana-mana. Nah, sekarang kita lebih jelasnya kita menuju kepada slide yang ada di depan, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu mencakup 6 dimensi, ya. Yang pertama beriman bertakwa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari elemen yang ada. Masuknya budaya asing tanpa filter yang sering tiap kali ditiru oleh murid kita merupakan salah satu dari sekian banyak dampak merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karakter murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, penerapan budaya-budaya positif yang mencerminkan suatu nilai-nilai kebajikan yang ada ini sebagai filter di mana sekarang memang era zaman anak sekarang yang berada pada zaman yang global seperti ini, sehingga kayaknya budaya-budaya yang masuk ke dalam budaya kita itu lama-kelamaan kalau tidak ada filter yang baik, memang tidak ada penerapan budaya yang positif, semakin lama budaya-budaya kita itu akan tergerus karena cenderung memang anak sekarang lebih menyukai hal-hal yang berbau modernisasi, tetapi yang tidak sesuai dengan budaya yang kita miliki. Kemudian terdapat pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, kira-kira Bapak Ibu guru setuju tidak dengan pendapat yang di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Ya. Setuju. Ada yang tidak. Kemudian ada yang netral? Tidak ada. Sudah siap mungkin sudah netral gitu.
Kemudian yang setuju dengan alasan seperti apa, Pak? Yang setuju tadi dengan alasan seperti apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Alasannya mungkin bisa diutarakan. Dia memberikan efek jerah. Oh ya, untuk memberikan efek jerah. Kemudian bagi yang kurang setuju, alasannya apa ya, Bu? Menjadikan trauma. Menjadikan trauma. Ya, mungkin juga benar yang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah dengan pemberian hukuman yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah setuju? Setuju? Setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju dengan hal ini? Tidak. Tidak. Ya. Kenapa Pak tidak setuju? Karena mereka melakukan sesuatu karena sesuatu, Pak. Melakukan sesuatu karena sesuatu. Nah, sesuatunya itu adalah sesuatu. Itu ya Pak ya. Nah, ya, memberikan penghargaan itu memacu atau memberikan motivasi yang lain kepada anak. Tapi apakah dampaknya itu baik atau buruk? Kita lihat slide berikutnya. Konsep utama budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi serta 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi segitiga atau segitiga restitusi dalam penerapannya. Nah, demikian adalah konsep utama budaya positif. Kita kupas satu-satu. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal mengenai pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, ini merupakan paradigma yang baru yang harus kita segera sadari, di mana memang saat ini kemungkinan masih ada yang menerapkan bahwa murid itu sebagai objek, tidak sebagai subjek, sehingga keberpusatan atau keberpihakan kepada murid itu masih kurang maksimal. Kemudian bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dikutip menurut Stephen R. Covey.
disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang wajib kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari pendapat Ki Hajar Dewantara mengenai pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Nah, disiplin sendiri adalah sebuah nilai, yaitu kepatuhan terhadap suatu hal, yaitu terhadap peraturan, ya. Dan di sini Ki Hajar Dewantara menekankan kata merdeka. Menurut Ki Hajar, merdeka itu adalah mardika, iku jarwaya, noramung lepase pangreh, ngimubo kuat kuoso aman diri priyonggo. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Sehingga yang dimaksud Ki Hajar Dewantara mengenai merdeka adalah suatu sikap yang mencerminkan bentuk kepatuhan maupun ketaatan pada suatu peraturan, baik berasal dari motivasi diri maupun motivasi luar atau eksternal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pengajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Tetap semangat. Motivasi perilaku manusia. Diana Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga motivasi perilaku manusia untuk disiplin itu ya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari sebuah hukuman. Itu banyak yang terjadi pada kita. Misalkan kita berangkat pagi gitu, kita berangkat pagi, mungkin ada sebagian dari kita termasuk saya sendiri mungkin, karena untuk menghindari keterlambatan sehingga tidak menjadikan hukuman bagi kita, bentuk hukuman disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan suatu hal karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu salah satu motivasi perilaku. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka
meyakinkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini maksudnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Kemudian teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Yang kedua adalah motivasi eksternal. Maaf ya ini betul kan? Oh iya, masih sama. Ada 2 maksud tadi, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, di mana motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila kita melakukannya. Ini terjadi pada murid-murid kita. Misalkan tidak anak mengerjakan PR, mungkin hanya 1 sampai 15% anak yang mengerjakan PR karena kesadaran sendiri. Tapi untuk yang lain kebanyakan mengerjakan, contohnya anak yang mengerjakan PR yang penting jadi gitu. Itu biasanya didasari dengan rasa untuk menghindari sebuah hukuman. Betul gitu Bapak Ibu? Masih banyak terjadi ya. Ya, mari kita ubah perlahan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ini juga masuk motivasi eksternal. Itu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pertanyaannya seperti itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau yang pertama tadi, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Di pertanyaan yang kedua ini juga masih sama, yaitu mengenai motivasi anak didik kita atau bahkan suatu individu melakukan suatu hal itu berdasarkan apa yang akan ia dapatkan. Ini juga masih terjadi banyak. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau yang ketiga ini maksudnya mengenai teori motivasi internal tujuan disiplin positif. Dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ada timbul pertanyaan pada suatu individu, akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya? Mungkin bisa menjadi orang yang lebih baik dan sebagainya. Kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Alficon dalam bukunya Punish by Reward 93 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya tidak akan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Dikatakan bahwa hukuman itu menghancurkan potensi suatu manusia atau individu untuk mengambil suatu pembelajaran dari kesalahannya. Kemudian dia juga menilai bahwa tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang, karena mungkin ketika anak melakukan suatu hal karena ingin meraih suatu reward, jika anak tersebut tidak mendapat reward tersebut, nah biasanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kecewa, bagus sekali. Kecewa. Selain kecewa, ada lagi mungkin selalu merasa bersalah atau gagal, sehingga anak itu akan selalu berpikir, aku kok seperti itu, kenapa aku bisa gagal? Dia yang mendapatkan hadiah itu, harusnya aku, gitu ya. Seperti lagu, harusnya aku. Betul ya, Pak Gadi ya? Pak Gadi betul ya? Ya. Kemudian
Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Nah, restitusi ini lebih untuk memperbaiki kesalahan mereka. Anak-anak dituntut untuk dapat memperbaiki apa yang mereka dari apa yang kesalahan yang mereka lakukan. Nah, kita lebih mengupasnya pada slide berikutnya ini. Hukuman dan penghargaan serta restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak-anak yang mendapatkan hukuman tersebut merasa tersakiti, baik dari perbuatan maupun kata-kata yang terlontar dari guru. Nah, ini patut kita hindari, Bapak Ibu, karena hukuman itu memang sifatnya memaksa seketika itu. Kemudian hukuman itu biasanya dilakukan dengan cara kata-kata yang keras atau bahkan kadang-kadang kasar, gitu ya. Kemudian sifatnya satu anak dan anak itu tidak mendapatkan pembelaan. Tanpa pembelaan terjadi pada satu arah, dilontarkan dengan perilaku atau kata-kata yang kasar, itulah hukuman. Sehingga anak nantinya lama-kelamaan dia akan memendam suatu rasa sakit. Kemudian konsekuensi, yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid yang sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya akan diterima bila ada pelanggaran. Di sini konsekuensi itu biasanya bersifat seperti kesepakatan yang tertulis, ada akal tertib dan dilanjutkan dengan kesepakatan apabila ada murid yang melanggar atau tidak sesuai dengan tata tertib yang ada. Dan konsekuensi itu sudah disepakati. Anak didik kita atau murid kita sudah tahu apabila mereka melanggar, sehingga apabila mereka melanggar tentunya mereka sendiri pun sudah mengetahui mengenai apa konsekuensi yang mereka dapatkan. Kemudian restitusi bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Di dalam restitusi itu guru menuntun untuk mengarahkan anak agar anak dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Restitusi memperbaiki hubungan, dan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi Bapak Ibu guru bisa memberikan atau bukan meminta ya, Bapak Ibu guru memberikan usulan dari mereka untuk mengusulkan suatu penyelesaian yang dapat mereka lakukan untuk upaya memperbaiki kesalahan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, berikut ada tabel mengenai hubungan atau konsekuensi. Yang pertama ada sebuah ilustrasi. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
menurut Bapak Ibu. Untuk yang kalimat pertama ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Yang pertama, kalimat yang pertama itu ada bentuk hukuman karena anak itu terlambat. Yang kedua, konsekuensi karena pelajaran PJOK biasanya 10 menit awal itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk pemanasan. Biasanya murid-murid diminta untuk pemanasan berkeliling lapangan sekolah sebanyak 2-3 kali putaran. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena ini dia itu melakukan apa yang telah ia lakukan sebelumnya, kesalahan yang ia lakukan sebelumnya, bukan sebagai hukuman, bukan hal yang baru, tapi dia melaksanakan apa yang telah terjadi, apa yang mengakibatkan suatu hal itu terjadi sehingga dia harus memperbaikinya, menggantinya, seperti itu. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi ya. Air itu bisa tumpah karena tersenggol. Nah, apabila tidak tersenggol kan tidak ada air yang terkena, sehingga anak diharapkan untuk membersihkannya sebagai bentuk konsekuensinya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena dilakukan secara seketika dan itu tanpa persetujuan dari murid, merupakan suatu hal yang baru, tidak ada berkaitan dengan kejadian yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, membuat kesepakatan kelas. Maaf, saya ulangi ya, membuat keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Itu apabila hanya sekedar peraturan. Berikut yang dapat kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai universal, nilai kebajikan yang dapat menumbuhkan motivasi diri untuk melakukannya dengan kesadaran. Yang pertama, memberi pemahaman kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Yang kedua, menyepakati waktu diskusi kelas dilakukan. Ketiga, memimpin diskusi terkait kesepakatan. Yang keempat, menampung ide atau menampung aspirasi dari murid, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Yang kelima, umpan balik yang harus dilaksanakan. Yang keenam, hasil diskusi disimpulkan. Ketujuh, konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan. Yang delapan, mengevaluasi kembali kesepakatan. Dan yang kesembilan, hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib disosialisasikan atau disebarkan, diumumkan. Bisa ditempel, bisa dibuatkan lagu-lagu untuk lebih mengingat dan sebagainya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama
luar semua usulan dari murid, ditulis, ditempel ataupun ditulis langsung di papan tulis. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang ketiga ya, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas lalu diubah menjadi kalimat positif. Kemudian adanya konsekuensi jika melanggar keyakinan kelas. Nah, ini contohnya pembentukan atau menyusun keyakinan-keyakinan kelas yang telah dilakukan. Ini contoh dari kesepakatan kelas. Bisa berbentuk macam-macam, bisa bentuk seperti tempelan-tempelan seperti ini atau secara tersurat tertulis, ditempel ataupun mungkin bisa divariasi dengan melakukan aturan-aturan keyakinan-keyakinan yang dibuat. Kemudian adanya posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini yang pertama adalah penghukum. 5 kontrol guru yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Dari kelima ini, menurut Bapak Ibu, kira-kira yang paling ideal itu yang mana? Manajer. Pak Heri, yang paling ideal dari kelima posisi kontrol? Manajer. Karena mungkin Pak Heri jelas-jelasnya menjadi seorang manajer. Itu Pak Heri ya? Lanjut. Nah, ini ada tabel mengenai 5 posisi kontrol, baik contoh-contoh perkataan maupun indikatornya seperti apa, agar kita bisa memahami masing-masing kontrol-kontrol tersebut. Yang pertama itu identitas gagal atau kontrol dari luar, menghindari hukuman, yaitu posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seperti perbuatan yang dilakukan adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir-nyindir. Ada lagi dengan nada yang keras, kasar, berbicara kotor, penuh dengan emosi maupun dengan intimidasi atau seperti penyiksaan, itu seperti bertindak seperti penghukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Itu kan sudah mengancam sekali ya. Kemudian hasilnya anak cenderung lebih memberontak dan menyalahkan orang lain serta sering juga berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Murid seolah-olah itu ilfil, tidak suka dengan guru tersebut karena dia merasa tersakiti, dia marah, membekas dalam hatinya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah lagi. Saking hafalnya mungkin bapak ibu gurunya itu marah banget. Kemudian dapat pada murid mengulangi kesalahan. Nah, sedikit berbeda dengan membuat merasa bersalah, yaitu guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya. Ibu kecewa, Pak Guru tidak suka, seperti itu. Kemudian yang saya dikatakan itu kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu atau bapak lelah sekali mengatakannya, bapak ibu stres memikirkan kalian. Hasilnya anak cenderung menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Terus dalam kaitan dunia luar, murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, murid cenderung langsung merasa bersalah, merasa merendah diri di hadapan dari bapak ibu guru. Nah, sekarang identitas keberhasilan atau sukses kontrol dari luar.
mengharapkan imbalan atau tergantung pada orang lain, yaitu ada teman dan pemantau. Teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah bapak demi itu akan membantu, bapak guru akan membantu gitu ya. Akhirnya anak merasa ketergantungan. Murid mengatakan guru dalam sebagai orang yang penting dalam dunia berkualitasnya. Kemudian murid juga berkata, saya pikir bapak ibu guru tempat saya, ternyata begitu. Akhirnya anak menjadi lemah, tidak mandiri, dan memiliki rasa ketergantungan. Kemudian pemantau itu selalu menghitung, mengukur kenapa yang dilakukan oleh muridnya, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang harus kamu lakukan kalau sudah melanggar seperti ini. Hasilnya murid akan menyesuaikan diri jika diawasi, gitu ya. Kalau tidak diawasi, murid akan melakukan pelanggaran. Murid mengatakan guru ke dalam dunia berkualitasnya. Kemudian berapa banyak murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu untuk mendapatkan suatu penghargaan. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya yang melakukan sesuatu karena adanya suatu reward. Kemudian identitas keberhasilan dari kontrol diri, menghargai diri sendiri, yaitu posisi manajer. Yang diperbuat bapak atau ibu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan contoh pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan, apakah kamu mau untuk memperbaiki kesalahanmu. Seperti itu. Hasilnya anak dapat menguatkan pribadinya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya dengan bimbingan dari bapak ibu guru untuk menemukan sebuah solusi memperbaiki diri. Yang kelima, menerapkan disiplin positif. Nah, di sini penerapan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi, dari yang sebelah kiri itu ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang di sisi kanan, sisi miring yang kanan, menanyakan keyakinan. Dan yang di bawahnya ada menstabilkan identitas. Diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir untuk menanyakan keyakinan. Pengertian restitusi sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh dosen tahun 2004, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, salah itu ya. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan, karena anak itu fokus kepada penemuan solusi atas bimbingan guru terhadap apa yang ia usulkan. Nah, begini segitiga resolusinya. Yang pertama menstabilkan, kedua validasi, dan yang ketiga keyakinan kelas. Mengembangkan budaya positif adalah kebutuhan perubahan di sekolah. Nah, demikian yang dapat saya paparkan kepada Bapak Ibu guru mengenai penerapan budaya positif. Kita sudah sampai dari ujung pertemuan kita hari ini, yaitu mengenai pengembangan budaya positif. Semoga bermanfaat agar kita dapat mengembangkan diri kita, dapat memberikan tuntunan bagi murid kita, dan yang pasti dapat berposisi sebagai
manajer sebagai kontrol paling ideal untuk membuat anak, mengembangkan anak menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Tetap semangat? Semangat? Kita awali hari ini dengan berdoa. Silakan pimpin doa bagi nomor urut meja yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini, ya Pak Guru akan mengawali pagi ini dengan kita membuat suatu keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan dari kita, dari Pak Guru dan kalian sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada untuk menumbuhkan motivasi dirimu untuk melaksanakan budaya yang positif, gitu ya. Nanti langkah-langkahnya adalah ada 2 kertas di depan ini. Nanti kalian itu mengutarakan pendapat atau menuangkan aspirasi sesuai peraturan-peraturan yang baik untuk dapat kalian laksanakan. Nanti kalian ditulis di kertas ini, sticky note ini, kalian tulis per masing-masing murid menulis apa yang ia ingin sampaikan. Misalkan kira-kira boleh tidak terlambat, boleh tidak memakai pakaian yang tidak sesuai seragam, dengan dilarang tidak berseragam, boleh tidak kalian itu membuang sampah sembarangan, dengan fasilitas tempat duduk, fasilitas gedung, tembok, papan tulis, boleh nggak kalian merusak? Tidak boleh ya. Apakah itu semua boleh kalian laksanakan? Tidak. Tentunya ada perilaku-perilaku yang mencerminkan itu budaya-budaya yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti semua itu aspirasi kalian tempel di sini. Kemudian kita bukan berdua ya, kita bersama kalian dan Pak Guru untuk memilah kalimat-kalimat yang memiliki arti yang sama gitu loh. Kita ambil 10 kira-kira yang paling penting dan yang paling utama untuk kita jadikan keyakinan kelas. Kemudian kita pilih, kita baca, kita pilih, kita teliti kembali, kemudian kita jadikan kalimat positif, kemudian kita cari nilai-nilai kebajikannya, dan yang terakhir kita tuliskan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama, yaitu menjadi keyakinan kelas. Apakah kalian paham? Paham ya? Nanti setelah ini kalian tulis di sini. Coba sekarang Pak Guru gantikan. Nanti ditanggal.
tempel saya biar nggak hilang ini. Ditempel dulu biar linknya nggak hilang. Nanti udah hilang ya nggak apa-apa, barang bikin. Sampai saja tuliskan apapun yang kalian menurut kalian itu bisa dilaksanakan dengan baik, bisa membuat ketertiban di sekolah, di kelas ya. Tidak harus menunggu temannya, kalian tulislah sesuai peraturan-peraturan atau perilaku-perilaku yang dapat mencerminkan ketertiban. Balik ya. Tulis pakai bolpen Pak ya, pakai bolpen. Jangan sampai terbalik ya manusia ya. Apakah sudah mendapat semua? Silakan kalian tulis hal-hal yang menunjukkan perilaku-perilaku yang baik, yang positif sesuai dengan kedisiplinan. Seperti tadi yang Pak Guru contohkan, bolehkah kita terlambat? Bolehkah kita memakai seragam yang tidak sesuai? Bolehkah kita berbicara kasar? Bolehkah kita bertengkar dengan teman? Bolehkah kita untuk saling mengejek? Bolehkah kamu tidak melaksanakan tugas piket? Bolehkah kamu tidak memakai topi ketika upacara? Tidak ada? Silakan tulis. Silakan tulis, ayo. Silakan tulis, tidak apa-apa. Silakan tulis, apapun kalian tulis. Biasakan diri untuk selalu memiliki pendapat yang baik. Kamu bebas berpendapat di sini, tidak ada yang membatasi. Satu saja, karena kan kalian 25 orang ya. Satu saja. Kalau sudah, silakan ditempel. Kalau sudah silakan ditempel. Silakan tempel tidak apa-apa. Ayo langsung tempel kartunya. Silakan tempel tidak apa-apa. Daripada nanti linknya hilang. Silakan tempel. Ya, langsung tempel. Nah, pintar. Langsung tempel biar linknya tidak hilang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tempel ini juga kertas masih kosong. Tidak harus semua di sini tidak boleh. Silakan berpendapat. Bebas. Kamu tulis bebas. Tetap dengan tertib. Silakan tempel lah, tempel. Silakan tempel. Kalau dibantu teman biasanya
pada teman kalian berbuat baik, kalian lupa tidak untuk mengucapkan sesuatu. Kalau meminta tolong dengan cara bagaimana, itu kan termasuk perilaku-perilaku yang menunjukkan nilai-nilai yang baik. Sudah semua? Sudah? Tidak ada kertas di depan kalian ya? Sudah ditempel semua? Berikan tepuk tangan pada kita semua. Coba kita lihat satu-satu. Pak Guru baca, kalian dengarkan dengan tenang ya. Yang pertama, tidak merusak fasilitas sekolah. Baik ya. Apakah ini harus dilakukan? Harus. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Betul ya? Betul ya? Betul. Kemudian dilarang merusak fasilitas sekolah. Betul? Sama ini ya. Nanti kita pilih 10 yang terbaik. Kemudian dilarang merusak fasilitas sekolah. Sama lagi. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Betul? Kita singkirkan saja ya, kita anggap pilih yang baik. Angkat di sebelahnya. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, masih sama ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan juga masih sama. Kalian kan bisa meneruskan hal yang lain saja. Tidak hanya itu gitu loh. Kemudian tidak boleh berbicara kasar. Nah, ini bagus. Kita ambil satu. Nanti kita sortir. Kita pilih, kita seleksi yang terbaik. Tidak boleh berbicara kotor. Hampir sama dengan berbicara kasar. Kita anggap salah satu saja. Tidak terlambat dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Betul ya? Kemudian tidak boleh berbicara kasar dengan guru. Jadi dengan teman apakah boleh? Tidak, maksudnya tidak boleh berbicara kotor atau kasar. Kemudian tidak boleh terlambat, masih sama. Tidak boleh mencoret-coret juga masih sama. Kemudian kita pindah ke sebelah yang kanan. Menghormati guru. Terus sambil. Sambil sini saja. Kemudian tidak boleh mengejek teman dengan sebutan nama orang tua. Nah, ini yang sering kalian lakukan, terkadang seperti itu ya. Apakah ini baik? Baik. Apa ini baik? Baik, karena tidak mengejek. Tidak boleh membuang sampah sembarangan sama. Berangkat tidak terlambat juga sama. Tidak boleh saling mengejek juga sama. Kemudian mengerjakan tugas. Betul? Tidak boleh bertengkar juga masih sama. Tidak ada membuang sampah pun juga masih sama. Oke ya, kita singkirkan. Kemudian yang kita pilih bersama Pak Guru, yang kalian pilih tadi bersama Pak Guru kita letakkan di pada kertas yang berwarna putih untuk mempermudah. Tolong dibantu Mbak Manda yang di Aisyah taruh sini. Sama Mbak Aisyah mau dibantu. Ya cepat, taruh yang putih langsung satu itu.
Sudah ya. Ini baru berapa? Baru berapa ini? 8. Sekarang ketika kalian dibantu oleh teman, apa yang kalian katakan? Tidak lupa mengucapkan terima ketika dibantu oleh teman. Bisa ditulis nggak? Tidak lupa mengucapkan terima kasih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kurang satu lagi, kira-kira apa? Ada yang bisa memberikan tanggapan atau pendapat lagi? Menggunakan seragam yang tepat. Tidak apa itu? Tidak berseragam. Bagaimana? Ada pendapat lagi yang lain? Ya sudah, tadi sudah ada. Tidak boleh bermain bola di kelas. Tulis mas. Tolong. Karena sudah ada tadi yang tadi. Pinggir. Ayo silakan ke sana. Tulis mas, tolong. Sudah? Silakan enggak? Sudah ya, sudah ya. Sudah 10 kah? Masih kurang 1. Ya Mas Ida, silakan tempel Mas. Kemudian kita jadikan kalimat yang positif. Tapi sebelumnya Pak Guru mau tanya, apakah kalian setuju dengan 10 pendapat kalian mengenai kesepakatan yang kita telah pilih? Apa yang kalian setuju? Setuju ya. Kita mulai dari yang pertama, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Atau mengerjakan tugas atau PR dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kira-kira di sini tidak boleh mengejek teman dengan sebutan nama orang tua. Apa kira-kira? Kalimat positifnya apa? Menghormati dan menghargai teman ya. Menghormati dan menghargai. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berbicara kasar. Berarti apa? Berbicara dan berperilaku sopan santun. Kemudian yang keempat, menghormati guru. Para
di sini sudah ada menghormati, menghargai teman atau guru itu aja, kita jadikan satu. Kita langsung kepada selanjutnya ya. Dilarang merusak fasilitas sekolah. Ada apa? Menjaga atau menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak. fasilitas sekolah dengan apa, Mas? Bijak. Dengan bijak, pintar, bijaksana. Kemudian yang kelima, tidak boleh terlambat. Kalimat positifnya seperti apa? Berangkat tepat waktu, pintar. Berangkat tepat waktu. Yang keenam, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Jadi apa? Bagaimana kalimat positifnya? Berterima kasih ketika diberi. Terus ya. Berterima kasih ketika diberi bantuan atau pertolongan. Kemudian yang ke-8, 7, tidak membuang sampah sembarangan. Ini apa? Membuang sampah, pinter. Membuang sampah yang ke-8, tidak boleh bertengkar. Jadi ini tidak boleh bertengkar, kalian itu harus sama tuh. Saling saling menyayangi. Saling menyayangi teman. Yang ke-9, tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Berarti kalimat positifnya bermain di luar. Kita tambah satu lagi, kira-kira apa? Bagaimana dengan tugas tiket kalian? Tidak melupakan tugas. Tolong ditulis, Mbak. Tidak melupakan tugas tiket. Tolong ditempel yang sini. Yang ke-10 berarti apa? Melaksanakan Nah, sudah ya. Kita sudah mendapatkan 10 kesepakatan, yaitu mengerjakan tugas UPR dengan sungguh-sungguh, menghormati dan menghargai teman atau guru, berbicara berperilaku sopan santun, menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak. Kemudian kelima, berangkat tepat waktu. Kita baca bersama yang ke-6 sampai 10. Berterima kasih ketika diberi bantuan, membuang sampah pada tempatnya, saling menyayangi, kemudian bermain di luar kelas. Yang ke-10,
melaksanakan tugas piket. Yang keenam, berterima kasih ketika diberi bantuan. Otomatis kita juga meminta maaf saat berbuat salah. Itu yang penting seperti itu. Kita cari nilainya. Yang pertama, ini kebajikannya. Kira-kira kalimat yang pertama itu mengandung nilai apa aja? Mengerjakan tugas PR dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab. Bisa, ayo. Tanggung selain tanggung jawab ada tidak? Oh, maaf. Kemudian ada lagi? Ya, tanggung jawab dan kewajiban kan? Apalagi? Kamu mengerjakan tugas, kamu belajar dengan sungguh-sungguh, artinya kamu apa? Semangat belajar. Ya, semangat belajar. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman dan guru. Ini apa yang terkandung di situ? Menghormati dan menghargai teman atau guru dan guru. Nilai apa? Nilai rasa hormat ya. Rasa hormat. Yang ketiga, berbicara dan berperilaku sopan dan santun. Nilainya apa? Nilainya adalah sopan santun. Iya, sopan santun. Sopan saat berperilaku, santun dalam berbicara. Kemudian yang keempat, menggunakan fasilitas sekolah dengan bijaksana. Apa? Apa bagaimana ya? Tanggung ya, tanggung jawab. Kemudian yang kelima, berangkat tepat waktu. Nilai apa? Disiplin, pintar. Keenam, berterima kasih ketika dibantu dan mengucapkan maaf saat berbuat salah. Menghargai ya, oke. Atau beretika, bisa gitu ya, beretika. Kemudian yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Apa itu? Tanggung jawab kebersihan ataupun tanggung jawab. Tanggung jawab ya, betul tidak? Atau peduli terhadap lingkungan, itu aja kita ganti. Peduli lingkungan. Yang kedelapan, saling menyayangi. Menyayangi apa? Saling menyayangi ya. Rasa peduli terhadap sesama. Nomor 9.
bermain di luar kelas. Nilai apa? Tertib atau tertertib. Terakhir yang ke-10, melaksanakan tugas piket. Tanggung jawab. Selain tanggung jawab ada lagi disiplin. Kita tulis dua-duanya. Nah, sudah ya, sudah kita cari nilai-nilai dari apa yang kita tulis kalimat positif dari kesepakatan yang telah kita buat. Yang pertama ada tanggung jawab dan semangat diri atau semangat dalam belajar. Kemudian rasa hormat. Yang ketiga sopan dan santun. Yang keempat tanggung jawab. Kelima disiplin. Keenam menghargai atau beretika. 7 peduli lingkungan. Yang kedelapan peduli sesama. Kita bedakan saja. Peduli sesama. Kemudian yang ke-9 ada ketertiban dan yang 10 tanggung jawab dan disiplin. Sudah jelas sampai sini? Kita sudah membuat kesepakatan. Apa kalian setuju dengan kesepakatan ini? Apa kalian nanti mau menerapkan nilai-nilai ini? Keyakinan kita yang akan kita yakini seperti ini. Paham ya? Nanti kita akan tulis, Pak Guru akan tulis nanti ketika sudah jadi, Pak Guru akan menempelkannya di di tembok. Tapi coba kita kita bahas dulu ya mengenai kalimat positif tadi tentang kesepakatan atau keyakinan kita ini. Kita cari peran dari kalian yang tidak sesuai dan yang sesuai dari 10 keyakinan ini. Yang pertama, mengerjakan tugas PR dengan sungguh-sungguh. Yang tidak sesuai itu apa? Tidak mengerjakan PR. Itu tidak sesuai, paham enggak? Dari kesesuaian ini kan kalimat itu sudah sesuai, betul enggak? Yang tidak sesuai apa? Tidak mengerjakan tugas atau PR. Kemudian menghormati dan menghargai teman. Tidak menghormati atau saling mengejek antar teman dan berbicara sendiri kepada berbicara sendiri ketika guru atau Pak Guru sedang menerangkan. Yang keempat, berbicara dan berperilaku sopan santun. Ini sesuatu yang sesuai dan tidak sesuai apa? Berbicara dengan kotor dan kasar. Kemudian yang keempat, menggunakan fasilitas sekolah dan bijaksana. Ketidaksesuaiannya apa? Mencoret atau merusak fasilitas sekolah. Kemudian berangkat tepat waktu. Tidak sesuainya bagaimana? Berangkat terlambat. Kemudian yang keenam, berterima kasih ketika diberi bantuan dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Ketidaksesuaiannya seperti apa? Tidak mau berterima kasih atau melupakan kebaikan orang lain. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Ketidaksesuaiannya seperti apa? Membuang sampah sembarangan liter. Yang kedelapan, saling menyayangi, saling bertengkar. Kemudian yang kesembilan, bermain di luar kelas. Berarti bermain di dalam kelas atau bermain di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Melaksanakan tugas piket. Ketidaksesuaiannya seperti apa? Tidak melaksanakan tugas piket. Adakah kalian masih melaksanakan itu? Nah, ya, mulai sekarang kita yakini apa yang kita telah sepakati, kita laksanakan agar tercapai suatu hal budaya yang positif. Apa kalian paham? Setelah ini Pak Guru akan tempel di belakang sehingga kalian selalu mengingatnya dengan
adanya keyakinan ini, Pak Guru berharap akan menjadikan kalian lebih disiplin lagi, melaksanakan disiplin positif yang ada, sehingga kalian menjadi anak yang memang benar-benar memiliki budi pekerti yang baik, memiliki kepribadian yang baik. Kita akhiri ya, cukup kesepakatan kelas yang atau keyakinan kelas yang telah kita wujudkan. Untuk itu Pak Guru minta maaf apabila ada kesalahan, dan Pak Guru sangat mengucapkan terima kasih pada kalian. Kita akhiri kegiatan ini, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua.